Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 2025E akan mempresentasikan VMTS dari perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2024 dalam mata kuliah Manajemen Strategik dan Kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, saya Firina Rianini Pradista dengan NIM 25080694050 dan rekan saya Febriansyah Maulana Rizky dengan NIM 23080694345, Aswintia Indah Dwi Ningrum dengan NIM 25080694015, Fitria Nur Aini dengan NIM 25080694025, serta Adelia Azara Gofur dengan NIM 25080694040. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua rumusan masalah. Yang pertama, yakni terkait dengan apa yang dimaksud dengan manajemen strategi, proses manajemen strategi, dan bagaimana perkembangan manajemen strategi. Lalu yang kedua, terkait dengan bagaimana keselarasan visi dan misi perusahaan dalam mempengaruhi perumusan tujuan serta strategi untuk menghadapi persaingan bisnis. Nah, kemudian ruang lingkup manajemen strategik. Manajemen strategik di PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan proses yang berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh organisasi, bukan hanya perencanaan jangka panjang saja. Yang pertama ada perumusan strategi, yaitu di mana penentuan visi, misi, dan nilai perusahaan sebagai arah jangka panjang dan dasar pengambil keputusan. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan aktivitas operasional di setiap divisi agar benar-benar dijalankan. Yang ketiga, ada evaluasi dan pengendalian. Melalui pengawasan kinerja, manajemen risiko, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, ruang lingkupnya juga mencakup 4 kelompok usaha utama. Ada consumer branded product, bogasari, agribisnis, dan distribusi yang terintegrasi secara vertikal, guna untuk menciptakan efisiensi dan keunggulan bersaing jangka panjang. Kemudian penerapan ruang lingkup. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ruang lingkup manajemen strategik diterapkan secara nyata dalam operasional perusahaan. Yang pertama, posisi strategis sebagai Total Food Solution Company, yaitu menguasai seluruh rantai nilai industri pangan dari bahan baku hingga distribusi ke konsumen. Yang kedua, integrasi vertikal melalui 4 unit usaha seperti Consumer Branded Product, Bogasari, Agribisnis, dan Distribusi. Integrasi ini membantu mengontrol bahan baku, menjaga efisiensi biaya, serta memperkuat daya saing. Yang ketiga, internalisasi strategi ke operasional, seperti peningkatan kapasitas produksi, perluasan distribusi, dan digitalisasi rantai pasok yang sehingga strategi benar-benar dijalankan secara konkret. Keempat, dari sisi keberlanjutan dan tata kelola atau ESG, perusahaan menerapkan manajemen risiko, pengawasan dewan komisaris, dan komite audit, serta prinsip environmental, sosial, dan governance agar pertumbuhan bisnis tetap berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga tanggung jawab jangka panjang. Kemudian perkembangan manajemen strategik. Perkembangan manajemen strategik di PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan evaluasi dari fokus bisnis inti hingga strategi koperasi yang kompleks dan adaptif. Yang pertama, fase konsolidasi. Perusahaan akan fokus pada penguatan produk inti dan dominasi pasar domestik dengan memanfaatkan efisiensi produksi dan skala ekonomi untuk membangun fondasi yang kuat. Kemudian yang kedua, fase ekspansi dan diversifikasi, di mana perusahaan memperluas lini bisnis, memperkuat integrasi vertikal dari hulu ke hilir, serta melakukan ekspansi internasional untuk mencari sumber pertumbuhan baru. Yang ketiga, ada fase strategi korporasi terstruktur, dengan pembentukan strategi bisnis grup atau SBG, yang guna meningkatkan koordinasi, sinergi antar unit usaha, dan pengelolaan portofolio bisnis secara sistematis. Yang terakhir, pada periode terbaru termasuk 2024, strategi semakin menekankan resilience, efisiensi kinerja, serta integrasi ESG dan risiko iklim, di mana
yang menunjukkan bahwa strategi perusahaan kini lebih adaptif terhadap tantangan global dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Ada juga faktor pendorong dan pola pergeseran strategi. Di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perubahan strategi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar dan inflasi, dinamika pasar internasional, meningkatnya persaingan industri pangan, serta tuntutan keberlanjutan dan penerapan ESG termasuk risiko iklim. Nah, faktor-faktor tersebut mendorong perusahaan untuk menyesuaikan arah strategi agar tetap kompetitif dan menjaga stabilitas kinerja. Nah, dari segi pola, strategi perusahaan awalnya berorientasi pada pertumbuhan melalui ekspansi dan diversifikasi, namun dalam beberapa tahun terakhir bergeser menjadi resiliensi dan sustainability orient dengan fokus pada ketahanan bisnis, efisiensi operasional, dan keberlanjutan jangka panjang. Pergeseran ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis global. Memasuki materi selanjutnya, yaitu materi terkait dengan VMTS PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah visi, di mana visi Indofood adalah a total food solution company. Visi tersebut menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjadi penyedia solusi pangan secara menyeluruh, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi, hingga distribusi ke konsumen. Visi ini tercermin dalam sistem bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta didukung oleh misi dan juga nilai perusahaan. Dengan visi yang sederhana dan juga visi yang mudah dipahami, Indofood memiliki arah yang strategis, jelas untuk berkembang dan berinovasi. Meskipun masih bersifat umum, tetapi visi ini dapat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan guna memperluas usaha dan menghadapi persaingan di industri pangan. Untuk mewujudkan visinya, PT Indofood Sukses Makmur memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyediakan produk pangan berkualitas dan aman. Artinya, Indofood selalu menjaga mutu produk agar layak konsumsi, higienis, dan aman bagi kesehatan konsumen, sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia, proses produksi, dan teknologi. Perusahaan terus meningkatkan kemampuan karyawan, memperbaiki sistem produksi, dan memanfaatkan teknologi agar kerja lebih efisien dan hasil produk lebih baik. Yang ketiga, menjalankan usaha yang bertanggung jawab. Indofood menjalankan bisnis dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, seperti menjaga kelestarian alam dan berkontribusi pada masyarakat. Yang keempat, memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Maksudnya, perusahaan berusaha memberi manfaat bagi semua pihak, mulai dari karyawan, konsumen, mitra usaha, hingga pemegang saham. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dan strategi, di mana tujuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah membangun bisnis pangan yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Serta perusahaan berusaha memastikan bahwa seluruh proses mulai dari produksi hingga distribusi berjalan secara efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas bagi konsumennya. Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kompetensi karyawan, Indofood ingin menjaga daya saingnya di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat. Selain itu juga, PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga bertujuan untuk menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemegang saham, karyawan, maupun mitra usaha. Nah, hal-hal tersebut dilakukan melalui pengembangan produk yang inovatif dan perluasan jaringan distribusi, serta pengelolaan keuangan yang stabil. Strategi tindakan berdasarkan data dan permasalahan dapat dilihat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui pemanfaatan data kinerja keuangan dan operasional sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Indofood juga mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 4%, laba usaha naik sebesar 17%, dan margin EBIT sebesar 19,9%. Dan strategi yang ketiga yaitu dengan mengidentifikasi peluang pasar dan efisiensi biaya produksi.
Data-data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang sehingga strategi bisnis lebih tepat dan efektif. Baik, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari PT Indofood Sukses Makmur. Keberhasilan PT Indofood Sukses Makmur dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi sangat bergantung pada perancangan yang tepat, pengolahan data yang akurat, serta penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sistem informasi yang terintegrasi dan strategi berbasis data terbukti mampu meningkatkan kinerja, efisiensi operasional, serta daya saing perusahaan. Oke, baik, saya di sini akan mengasih saran kepada PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan disarankan untuk terus memperkuat integrasi sistem informasi, meningkatkan pemanfaatan analisis data dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi. Selain itu, evaluasi dan pengembangan sistem informasi perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.